Halo sanak, kembali lagi dengan saya Bang Cuy. Masih berada di alam komedi dan perhororan. Maka saya akan merangkumkan alur cerita filmnya yang berjudul The Haunted Cop 2. Film ini menceritakan sekelompok polisi yang dipimpin oleh Mancuy menghadapi beberapa vampir yang menyerang markas mereka. Wah, pastinya seru nih kalau sudah Mancuy yang menjadi bintang utamanya. Oke, tanpa banyak eplek-eplek lagi, langsung aja kita ke alur ceritanya. So, are you ready everybody? Let's go. Engkau sana, jangan kasih Pada suatu malam, di sebuah kantor polisi, para pejabat negara sedang melakukan rapat mencari solusi untuk memberantas vampir yang menyerang daerah mereka. Di rapat itu, silang pendapat yang begitu hebat pun terjadi, dan pada akhirnya para pejabat sepakat bahwa tugas memberantas vampir ini akan diserahkan pihak kepolisian. Setelah semua sepakat, mereka pun dikejutkan dengan minuman mereka yang ternyata adalah darah segar, dan tiba-tiba saja salah satu pejabat tewas digigit vampir. Sontak saja, inspektur mengarahkan anggotanya untuk bersiaga. Kemudian, inspektur menugaskan Mancoy dan Maki menangkap vampir itu. Tentu saja awalnya mereka berdua menolak. Namun, inspektur bilang hanya mereka berdua lah yang berpengalaman menghadapi vampir. Dan akhirnya mau tidak mau mereka menerima tugas itu. Kemudian, mulailah mereka menyisir setiap ruangan di kantor polisi itu mencari si vampir. Setelah semua pasukan berjaga di setiap ruangan, Mancoy dan Maki juga memutuskan untuk berpencar mencari si vampir. Lalu, pada saat Mancoy mencari vampir sendirian, dia melihat pintu bergerak sendiri di sudut ruangan. Lantas, Mancoy pun memberanikan diri mendatanginya. Ternyata itu adalah Maki yang sedang mencari vampir juga. Dan tiba-tiba saja mereka mendengar suara teriakan pria dari lantai atas. Sontak saja mereka langsung mendatangi suara itu. Namun setibanya di atas mereka hanya mendapati Ibu Sersan Ming. Lalu mereka pun bertanya apakah Ibu Ming mendengar suara teriakan dari arah sini. Ibu Ming bilang bahwa dia tidak mendengar suara apa-apa. Kemudian Mancoy pun mengantarkan Ibu Ming ke ruangannya dan Maki melanjutkan pencarian. Setibanya di ruangan, Ibu Ming merayu Mancoy untuk menghangatkan tubuhnya. Awalnya, Mancoy menolak. Berhubung Ibu Sersan Ming atasannya, maka Mancoy pun menurutinya. Di lain sisi, Maki menemukan mayat anggota polisi yang sudah tewas. Lalu, Maki pun memeriksa benda apa yang dipegang polisi itu. Setelah melihatnya, betapa terkejutnya Maki, ternyata benda ini milik Ibu Sersan Ming. Akhirnya, Maki menyadari bahwa yang bersama Mancoy adalah vampir. Beralih kepada Mancoy, mereka berdua sudah berpelukan dan mulai melakukan pemanasan. Pada saat itu, Ibu Ming mulai menunjukkan kevampirannya dan ingin menggigit leher Mancoy. Namun, karena Mancoy membelai bagian sensitifnya, maka vampir itu pun menjadi terangsang. Sedangkan dari luar, Maki memberitahukan Mancoy bahwa yang sedang bersamanya adalah vampir. Sontak saja, Mancoy pun ketakutan dan mulai langsung diserang. Lagi-lagi karena Mancoy memegang itunya vampir, maka dia pun jadi terangsang kembali. Dari luar, Maki menyuruh Mancoy untuk membuka pintunya, tetapi Mancoy bilang tidak bisa karena Mancoy sedang memegang itunya vampir. Kemudian, Maki pun melapor kepada inspektur bahwa Mancoy sedang butuh bantuan. Setelah itu, mereka pun membuka paksa pintunya. Sambil menunggu pintunya terbuka, Mancoy pun terpaksa harus memuaskan si vampir dulu. Dari luar, Maki bilang menyuruh Mancoy untuk bertahan sampai pintunya terbuka. Mancoy pun menjawab segeralah membuka pintunya karena dia mulai tidak tahan. Alhasil, Maki pun menugaskan polisi lain untuk menyiapkan banyak cermin. Beberapa jam kemudian, matahari pun terbit juga dan di saat yang bersamaan pintunya terbuka. Akhirnya vampir itu pun lenyap.
Setelah vampir wanita lenyap, para polisi lupa bahwa mayat yang sudah terinfeksi akan berubah menjadi vampir juga. Akhirnya, aksi kejar-kejaran pun terjadi. Sementara inspektur memilih kabur menggunakan lift saja. Namun betapa terkejutnya inspektur bahwa dia sedang berduaan di lift dengan vampir. Sontak saja inspektur yang panik diam-diam mengibuli si vampir. Pada akhirnya inspektur sukses mengibuli vampir itu, tapi sialnya Maki yang sedang dikejar-kejar vampir juga mendorong inspektur masuk lift lagi. Tidak lama kemudian para polisi lain yang sedang dikejar vampir masuk ke dalam lift juga. Sontak saja inspektur menyuruh anggotanya untuk menggigit vampir itu. Setelah semua keluar lift, Maki menjebak vampir lain untuk masuk ke dalam lift itu juga dan mematikan liftnya. Pada siang harinya, di kantor polisi itu semua anggota diperiksa karena takut ada yang terinfeksi vampir. Mancoy sendiri sebenarnya sudah tergigit vampir. Meski dia hanya menjadi vampir tanpa gejala, Mancoy tetap menyembunyikannya karena takut dijauhi oleh teman-temannya. Kemudian, Mancoy dan Maki mendapat kabar baik dari inspektur. Mereka berdua mengira akan mendapat kenaikan jabatan. Tetapi ternyata kabar baiknya adalah bahwa gubernur telah resmi menunjuk inspektur menjadi pimpinan pembasmi vampir, sedangkan Maki dan Mancoy hanya menjadi asistennya. Di kantor polisi lain, seorang polisi bernama Tincoy menghasut teman-temannya untuk tidak ikut menjadi anggota pembasmi hantu, dan hasutannya itu pun berjalan mulus, sedangkan dirinya malah ingin ikut karena poster itu bertuliskan gaji yang sangat tinggi. Kemudian masuklah Tincoy ke ruangan inspekturnya. Tincoy mendaftar untuk menjadi anggota pembasmi hantu. Lantas inspekturnya langsung menyodorkan kontraknya dan langsung saja ditandatangani oleh Tincoy. Setelah tanda tangan kontrak, inspektur melepaskan stiker tulisan yang mengatakan gaji yang sangat tinggi. Tentu saja Tincoy menyesal dan ingin membatalkan kontraknya. Jelas saja inspektur marah dan tidak mau membatalkannya karena kontraknya sudah mulai berlaku. Kemudian di cabang kantor polisi lain lagi, ada seorang polwan bernama Sandy yang siap menerima tugas dari sang inspektur. Karena Sandy ini dikenal pembawa sial oleh orang-orang di sekitarnya, maka inspektur menyuruh Sandy agar tidak usah masuk kerja lagi dan bersantai saja di rumah. Namun Sandy menolak karena dia tidak ingin makan gaji buta sambil menyalakan rokok inspekturnya. Ternyata benar, inspektur selalu dirundung kesialan jika berada di dekat Sandy. Lantas, inspektur pun mendaftarkan Sandy menjadi anggota pembasmi hantu. Singkat cerita, di markas militer para tentara menyiapkan tempat untuk berlatih pasukan pemburu hantu. Pada malam harinya, tibalah pasukan pemburu hantu di markas militer itu. Mereka pun saling berkenalan karena memang mereka berasal dari kantor polisi yang berbeda. Lalu, Maki menanyakan kepada Sandy mengapa dirinya dijuluki sebagai pembawa sial. Sandy bilang tidak tahu, lalu Sandy pun berlalu pergi. Beralih kepada inspektur, dirinya terkejut karena ada penyusup di ruangannya. Penyusup ini bernama Launam dan Siu. Launam bilang dia ingin bergabung menjadi anggota pasukan pemburu hantu karena dia ingin membalaskan dendam saudaranya yang tewas digigit vampir.
Kemudian para pasukan pemburu hantu bersantai ria melepas penat karena besok harinya harus berlatih keras. Lalu salah satu anggota bernama Mai menceritakan buku hantu pemberian ayahnya bahwa ada jenis manusia vampir yang hanya menjadi vampir jika terkena sinar bulan purnama. Kebetulan sekali pada saat itu bulan purnama dan Mancoy seketika menunjukkan kevampirannya. Untung saja tidak berlangsung lama karena sinar bulannya tertutupi awan. Di sisi lain, inspektur menyuruh Launam dan Siyu untuk menjadi vampir palsu, menakut-nakuti anggota lain agar besok harinya lebih semangat untuk berlatih. Namun sayangnya, rencana itu didengar oleh Tincoy dan dia pun segera mengabarkan kepada anggota lain. Tentu saja mereka pun sudah siap menjahili balik Launam dan Siyu. Karena sudah kepergok, mereka pun mengikat Launam dan memasukkan sesuatu yang gatal ke dalam kolornya. Di lain sisi, Siyu malah dikejar-kejar Mancoy yang berubah menjadi vampir. Namun, Mancoy mendadak sadar setelah sinar bulannya tertutupi awan lagi. Pada saat Mancoy ingin kembali, dia bertemu seorang wanita bernama Gabo. Gabo bilang dia sedang tersesat karena terpisah dari teman-temannya yang lain. Kemudian, Mancoy pun berniat mengantarkan Gabo mencari teman-temannya. Namun, Gabo malah mengajak Mancoy ke ruang peti matinya di dalam gedung tua itu. Alhasil, Mancoy pun diserang oleh Gabo. Namun karena Mancoy kembali berubah menjadi vampir, maka Gabo pun menganggap sebagai teman. Karena sudah dianggap teman, maka Mancoy pun izin kembali ke markasnya untuk membunuh anggota lain dan memberikannya kepada Gabo. Di sisi lain, pada markas wanita, Sandy memohon izin keramas rambut dulu. Sandy sempat mendengar suara mistis, namun Sandy tidak menghiraukannya. Ternyata ada vampir merah yang bersembunyi di dalam bak air itu. Vampir ini bernama Lion. Lalu pada saat Sandy ingin mengambil gayungnya, tiba-tiba saja dikagetkan dengan vampir Lion. Tentu saja Sandy berteriak dan para anggota lain menghampirinya. Namun sebelum anggota lain datang, vampir lain lebih dulu menghilang. Sandy bilang kepada inspektur bahwa di kamar mandi ini ada sesosok vampir wanita. Namun karena inspektur tidak sempat melihat, menganggap Sandy sedang berhayal. Besok paginya sebelum berlatih keras, mereka hendak sarapan dulu dengan telur ayam. Sedangkan inspektur yang baru bangun merasa kaget dengan jam alarmnya yang berbunyi di siang hari. Tentu saja inspektur bergegas ke lapangan dan langsung menanyakan keberadaan Mancoy. Karena inspektur curiga bahwa Mancoy lah yang sudah mengubah jam alarmnya. Lalu Maki pun bilang bahwa Mancoy sedang ada di kamar dan dari tadi tidak ada keluar dari kamarnya. Menganggap Mancoy sedang sakit, inspektur pun memulai latihannya tanpa Mancoy. Nah, pada saat latihan inilah terlihat para anggota pasukan pemburu hantu memang sedikit tidak beres. Di lain sisi, Mancoy yang baru bangun berniat menyelidiki vampir yang dia temui semalam. Karena kalau tidak, teman-temannya bisa tewas dibunuh vampir ini. Mancoy pun mendatangi peti mati tempat vampir dibaringkan semalam. Tujuan Mancoy ke sana sudah jelas, ingin menusuk dada vampir dengan paku mayat. Namun, vampir itu sangat kuat dan paku itu tidak bisa menembus dadanya. Kemudian karena hari sudah mulai gelap, Mancoy pun memutuskan membawa vampir itu ke markas latihan. Para anggota lain meledek Mancoy mengira dia sedang membawa pelacur ke markas itu. Lantas Mancoy dengan tegas bilang bahwa wanita ini adalah vampir. Mancoy juga mengakui bahwa dirinya adalah manusia setengah vampir dan membuktikan kevampirannya setelah terkena sinar bulan purnama. Para anggota lain sebenarnya masih belum percaya, namun tiba-tiba saja vampir cewek itu bangkit dan langsung menyerang. Beruntung
Mei mempunyai jimat benang darah dan mengikatnya. Setelah Gabo terikat, mereka semua lari ketakutan karena mendengar suara Lion, saudara vampirnya Gabo. Kemudian, inspektur menyuruh mengikuti saran dari Mei karena dia mempunyai sedikit pengetahuan mengatasi vampir. Lantas, Mei menyarankan agar mereka semua membentuk jurus 8 pola dewa. Mendengar itu, mereka sebenarnya tidak paham, namun karena tidak ingin terlihat bodoh, maka mereka pun langsung melakukannya. Mula-mula Mei membagi tugas serta membagi alat-alatnya kepada mereka semua. Sedangkan inspektur diminta menjaga lilinnya jangan sampai mati, termasuk menjaga lilin yang melingkari Gabo. Dan tidak lama kemudian, Lion pun muncul juga di hadapan mereka. Sebenarnya mereka ketakutan. Untung saja Mei menenangkan mereka dan menyuruh mereka untuk fokus. Dan benar saja, mereka berubah menjadi 8 dewa yang kuat. Di lain sisi, Mancoy diminta inspektur memaku jantungnya Gabo. Tetapi sial, Mancoy yang terkena sinar bulan purnama. Alhasil, Mancoy pun menyerang inspektur. Untung saja tidak berlangsung lama karena sinar bulannya tertutupi awan lagi. Kemudian, Mancoy pun langsung saja memaku jantungnya Gabo sampai sekarat. Lion pun ikut merasakan saudara vampirnya yang sedang sekarat. Kemudian, karena alatnya Mei dihinggapi ular dan formasi mereka pun jadi berantakan. Lalu pada saat di dalam ruangan, mereka pun sepakat untuk menjaga satu sama lain dan membentuk sebuah lingkaran. Tapi naas, Lion malah muncul dari tengah dan langsung menyerang mereka. Lion pun mencekik Bobo hingga keluar darah. Lalu Lion pun pergi membawa Bobo. Melihat Bobo dibawa Lion, inspektur menyusun rencana untuk menyerang langsung ke peti matinya Lion. Singkat cerita, tibalah mereka di gedung tua angker itu. Namun sial, di waktu yang sama Mancoy berubah menjadi vampir dan menyerang Tincoy. Sudah pasti anggota lain berusaha melerainya. Lalu Sandy yang panik langsung mengikat mereka berdua dengan kabel. Dan ternyata kabel itu dialiri arus listrik. Sontak saja mereka berdua pun langsung kesetrum. Untung saja Sandy langsung memutus kabel itu. Setelah kesetrum, Mancoy terlihat tidak berdaya. Akhirnya inspektur menyadari bahwa arus listrik bisa melumpuhkan vampir. Kemudian inspektur pun menyusun rencana baru. Inspektur menyuruh mereka berpencar untuk mengalirkan air dan listrik menuju peti matinya Lion. Dan mereka pun langsung melaksanakannya. Mei yang bertugas mengalirkan air, dia sudah mendapatkan sumber air di gedung tua itu. Namun sialnya, pada saat ingin membuka keran pipanya, para vampir militer yang sebelumnya sudah mati bangkit dan menyerang Mei. Di tempat lain, Maki yang bertugas menyalakan listrik mendapati mayat Gabo yang tergantung di sana. Lalu, Maki pun dengan perlahan menyalakan saklar listriknya yang tepat di sampingnya Gabo. Alangkah terkejutnya Maki setelah diserang Gabo yang ternyata Gabo masih hidup dan belum tewas. Nah, pada saat itulah Bobo berhasil ditemukan Maki yang kondisinya sangat lemah. Sambil menyelamatkan Bobo, Maki pun diserang Gabo. Maki menyuruh Bobo untuk pergi meninggalkannya. Namun, Bobo memilih menyetrumkan dirinya bersama Gabo agar Maki bisa selamat. Dan Maki pun dengan terpaksa harus pergi meninggalkan Bobo. Kemudian, Maki pun mendatangi Mei yang menangis ketakutan karena berhasil lolos dari kepungan vampir militer. Sementara itu, Romeo dan Sandy terkepung oleh vampir militer itu. Untung saja Sandy menyalakan lilin penangkal vampir pemberian dari Mei. Kemudian, agar Sandy bisa selamat, Romeo merelakan dirinya diserang vampir dan menyuruh Sandy segera pergi. Awalnya, Sandy tidak ingin pergi, namun Romeo memaksa untuk meninggalkannya. Akhirnya, Sandy sambil menangis pergi meninggalkan Romeo. Dan kebetulan sekali Sandy bertemu Maki dan Mei. Lalu mereka pun lanjut berjalan dan bertemu inspektur. Inspektur bilang bahwa rencananya gagal total karena ternyata di gedung itu banyak sekali vampir. Akan tetapi Mei melihat aliran air yang mulai memenuhi gedung itu. Tentu saja air itu membuat para vampir militer mati kesetrum.
Kemudian saat air itu sudah mendekati mereka, mereka pun membuat egrang dari patahan kayu gedung tua itu. Pada saat berjalan menggunakan egrang, Mai terpeleset dan hampir jatuh mengenai air. Untung saja Sandy segera membantu. Dan di saat yang bersamaan, Lion menyerang inspektur. Lalu Tincoy datang dari atas. Tincoy bilang melompat ke bawah karena di atas dia sedang diserang Mancoy yang berubah menjadi vampir. Sontak saja, Tincoy pun langsung diserang Lion. Melihat itu, Maki sangat murka dan menantang Lion untuk duel berdua. Lalu Lion pun melepaskan Tincoy dan mereka berdua bersiap untuk saling menyerang. Kemudian berlarilah Maki ke arah Lion untuk menyerang. Ternyata itu hanyalah trik Maki agar Lion bisa kesetrum. Maki pun menyuruh Tincoy untuk menutup pintu besi sebelah sana. Karena hal itu, Lion pun benar-benar marah dan membuat lampu di gedung itu menjadi mati. Lalu Lion pun memutuskan pergi lewat atas. Untung saja di atas sudah ada Launam yang siap menyetrum Lion. Tetapi sial, Launam didorong Mancoy yang berubah menjadi vampir. Mancoy pun membantu Lion untuk naik ke atas. Namun pada saat hendak keluar, Mancoy pun sadar karena bulan purnamanya tertutupi awan. Maki menyuruh Launam untuk terus bergantung. Kalau sampai jatuh, maka dia bisa mati kesetrum. Launam sendiri bilang bahwa dia rela mati asalkan Lion mati bersamanya. Lalu inspektur menyuruh Launam untuk kencing saja karena air kencingnya bisa menghantarkan listrik. Alhasil Launam pun mengeluarkan kencingnya. Tetapi sial, air kencingnya tertahan di sepatu Launam. Pada akhirnya air kencingnya bisa mengalir dan Lion pun mati kesetrum bersama Launam. Setelah itu, mereka pun memberikan penghormatan kepada mayat Launam yang rela mengorbankan dirinya. Kemudian, mereka pun mendatangi Mancoy yang termenung karena meratapi nasib dirinya yang menjadi manusia setengah vampir. Lantas, Maki pun menghiburnya bahwa teman-temannya akan tetap selalu bersamanya. Mendengar itu, tentu saja Mancoy menjadi girang dan dia pun berniat menjahili mereka. Oke sanak, itulah tadi alur cerita film The Haunted Cop Shop 2. Seru nggak alur cerita filmnya? Tulis pendapat kalian di komentar ya. Kalau kalian suka, nanti aku rangkum film The Haunted Cop Shop seri satunya. Oke, kalau gitu kita bertemu di alur cerita berikutnya. Saya Bang Cuy mengucapkan salam engkol sana.